Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Maulana Ibrahim. NIM saya 2123115103 kelas pagi A. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tugas ekonomi teknik dengan judul Evaluasi Dampak Fasilitas Kawasan Berikat menggunakan Cost Benefit Analysis. Di sini latar belakang yaitu kawasan berikat merupakan salah satu instrumen kebijakan strategis pemerintahan dalam mendukung daya saing industri nasional. Khususnya sektor manufaktur berorientasi ekspor melalui fasilitas kepabeanan seperti penangguhan bea masuk, pembebasan PPN dan PPh impor, serta kemudahan prosedural dalam arus keluar masuk barang. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi, mendorong investasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, pemberian fasilitas tersebut memiliki implikasi terhadap berkurangnya potensi penerimaan negara. Insentif fiskal yang diberikan tercatat sebagai belanja perpajakan atau tax expenditure, yaitu penerimaan negara yang tidak dipungut akibat adanya fasilitas perpajakan pada tahun 2023. Belanja perpajakan Indonesia mencapai 3,528 triliun, menunjukkan skala besar insentif fiskal yang dikeluarkan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk menilai apakah manfaat ekonomi yang dihasilkan perusahaan kawasan berikat sebanding dengan biaya fiskal yang ditanggung negara. Di sini ada teori perpajakan optimal atau optimal taxation theory, menjelaskan bagaimana struktur pajak seharusnya dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dengan tetap mempertimbangkan efisiensi ekonomi, pemerataan, serta kebutuhan penerimaan negara. Mirles 1971 menekankan bahwa sistem pajak harus mampu menghasilkan pendapatan pemerintahan tanpa menciptakan distorsi berlebihan terhadap perilaku ekonomi, seperti investasi produksi dan perdagangan. Diamond dan Mirrlees 1971 juga menegaskan bahwa pajak tidak boleh mengurangi efisiensi produksi, terutama dalam konteks perdagangan internasional. Dalam kebijakan insentif fiskal seperti kawasan berikat, teori ini digunakan untuk menentukan apakah fasilitas yang diberikan pemerintahan benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang berlebih besar dari potensi penerimaan negara yang hilang. Di sini ada kawasan berikat. Kawasan berikat merupakan bagian dari skema tempat penimbun berikut berikat atau TPD yang bertujuan meningkatkan kinerja industri berorientasi ekspor. Perusahaan yang berada di kawasan berikat memperoleh beberapa fasilitas kepabeanan dan perpajakan antara lain penangguhan bea masuk, PPN dan PPNBM tidak dipungut atas pemasukan barang impor, pembebasan PPh pasal 22 impor, tidak dipungut PPN atas pemasukan dari dalam daerah pabean atau TLDDP. Kemudian subkontrak, logistik, dan pergerakan barang. Fasilitas ini dirancang untuk mengurangi biaya produksi,
meningkatkan daya saing, dan menarik investasi asing. Menurut Farole 2011, kawasan berikat mampu meningkatkan efisiensi produksi dan mempermudah integrasi industri ke rantai pemasok global. Di sini ada net present value atau disingkat NPV. Net present value atau NPV adalah metode evaluasi investasi yang menghitung selisih antara nilai sekarang dari seluruh manfaat PV benefit dengan nilai sekarang dari seluruh biaya pivot cost dalam periode tertentu. NPV memanfaatkan konsep nilai waktu uang untuk menentukan apakah investasi menghasilkan nilai tambah secara finansial. Rumus dasar NPV adalah NPV sama dengan sigma T1 BT dikurang CT dibagi 1 tambah I. Di sini ada hasil pembahasan cost benefit analisis PTA. PTA memperoleh fasilitas kawasan berikat sejak tahun 2015 dan bergerak di industri pengolahan makanan. Perusahaan mengimpor bahan baku untuk diolah dan hasil ekspor ke Eropa dan Amerika. Selama periode 2020 sampai 2024, kinerja ekspor PTA meningkat dari 3,828 miliar pada 2020 menjadi 962,1 miliar pada 2024. Namun nilai impornya juga tinggi terutama pada 2021 mencapai lebih dari 1,1 triliun sehingga secara keseluruhan perusahaan mencatat defisit perdagangan sekitar 87,97 miliar. Nah, di sini tabelnya ada kompon yang ke satu 1,0600, yang present worth atau PV 0,9434, yang tabel yang ketiga Significant AV 1,00, capital recovery AP 1,0600, compound amount FA sama dengan A 1,000, present worth PA 0,9434. Nah, seperti ini. Perhitungan benefit cost ratio PTA. Hasil perhitungan net present value menunjukkan bahwa manfaat diterima pemerintahan dari fasilitas kawasan berikat untuk PTA selama 2020 sampai dengan 2024 masih jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Hal ini terlihat dari nilai benefit cost ratio atau BCR sebesar 0,238, yang berarti setiap satu biaya fasilitas hanya menghasilkan manfaat 0,238. Nah, seperti ini. Tahun 2020 39,671, NPV-nya 31,423, dan biayanya 94,708. NPV biaya 75,017. Nah, di sini ada total NPV manfaat yaitu 155,311, dan total NPV biaya yaitu 652,335. Benefit cost ratio-nya 0,238.
Nah, di sini ada perhitungan PTB, perhitungan net present value (NPV) menunjukkan fasilitas kawasan mereka yang diterima di PTB, memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang ditanggungkan pemerintah selama periode 2020 sampai dengan 2024. Total NPV manfaat mencapai 1,20 triliun, sedangkan NPV biaya tercatat 538,22 miliar. Nilai benefit cost ratio atau BCR sebesar 2,235 mengindikasikan bahwa setiap satu biaya insentif menghasilkan manfaat sekitar 2,23 bagi negara. Nah, di sini ada tabelnya. Seperti tahun 2020, manfaat manfaatnya 217,100, NPV manfaatnya 171,964, biayanya 83,402, dan NPV biayanya 66,0062. Nah, di sini ada total NPV manfaat yaitu 1,203, dan total NPV biayanya 538,219. Benefit costnya 2,235. Nah, di sini perhitungan benefit PTC. Hasil benefit cost ratio atau BCR berbasis present value menunjukkan bahwa PTC memberikan hasil positif dalam memanfaatkan fasilitas kawasan berikat, mencapai selama 2020 sampai dengan 2024. Total NPV manfaat yang diterima negara mencapai 448,83 miliar, sedangkan NPV biaya yang dikeluarkan pemerintah sebesar 285,05 miliar. Dengan demikian, nilai BCR sebesar 1,575 menunjukkan bahwa setiap satu insentif menghasilkan manfaat ekonomi sekitar 1,58. Nah, di sini ada tabel-tabelnya tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan 2024. Di sini juga ada total NPV manfaat dan total NPV biaya. Untuk benefit cost-nya itu ada di 1,575. Nah, di sini perbandingan hasil benefit cost ratio antar perusahaan menunjukkan perbedaan efisiensi fiskal yang signifikan. PTB sebagai perusahaan padat karya dengan sistem produksi maklon memberikan BCR tertinggi, eh, yang menandakan bahwa setiap satu insentif menghasilkan manfaat lebih dari 2 kali lipat. Hal ini disebabkan oleh konsistensi ekspor, surplus perdagangan, dan besarnya penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, PTA memiliki rasio BCR yang jauh di bawah 1. Ketergantungan terhadap bahan impor serta defisit perdagangan selama 5 tahun menjadikan total cost melebihi manfaat yang diterima negara. Ini mengindikasikan bahwa sektor industri olahan makanan berbasis ekspor memerlukan strategi optimalisasi tambahan agar lebih efisien. PTC berada di antara keduanya dengan BCR lebih besar 1, tetapi berfluktuasi tajam. Hal ini wajar karena karakteristik bisnis proyek skala besar menyebabkan manfaat dan biaya tidak merata pas setiap tahun.
Meski demikian, total surplus perdagangan dan NPV manfaat tetap menunjukkan hasil positif dalam jangka 5 tahun. Dan kesimpulannya adalah penelitian ini mengidentifikasi faktor biaya dan manfaat atau cost and benefit dalam pemberian fasilitas kawasan berikat. Faktor yang menjadi cost bagi negara berupa insentif fiskal seperti pembahasan biaya masuk dan pajak mengimpor. Faktor menjadi benefit bagi pemerintahan meliputi kontribusi terhadap pajak, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Analisis rasio manfaat terhadap biaya BCR menunjukkan variasi efektivitas kebijakan antar perusahaan PTA memiliki BCR di bawah 1. Menandakan manfaat yang diperoleh belum sebanding dengan biaya fiskal yang dikeluarkan sedangkan PTB dan PTC menunjukkan nilai BCR di atas 1 yang mencerminkan efektivitas pemberian insentif. Hasil ini menekankan pentingnya penyerapan prinsip perpajakan optimal dalam desain kebijakan kawasan berikat. Untuk itu, fasilitas fiskal perlu diberikan secara selektif dan berbasis kinerja penerima. Nah, demikian eh, presentasi saya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ya, Ji? Stop, share. Makanya Naon? klik nanti lo biar Wah, ya. oh stop, udah stop recording, Ya. anda